Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini ya kita akan membahas mengenai ya update daily update lah ya ini. Dan di video kali ini tuh nggak akan ada kayak yang tema yang khusus ya, karena saya ngerasa ya market masih di masa-masa yang sama lah ya, seperti kayak kemarin. Cuman hari ini kalau kita lihat itu adalah merah ya, merah all across the board. Kalau kita lihat semua ya merah across the board dan merahnya cukup signifikan ya. Kemarin menaik berapa persen? Saya kan hari ini minusnya lumayan ya, 7%-an lebih. Dan ini in general kalau kita bisa lihat ya, INA mengalami penurunan yang cukup drastis, HYPE juga ya, walaupun ada berita tertentu yang bilang bahwa HYPE token ini sedang dibeli sama whales ya guys ya. Mungkin orang-orang sell the news kali ya atau gimana nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang sih kita bisa ngelihat across the board itu negatif kecuali maybe Tether Gold, which is gold intinya. Terus ada HTX, ada Ultima. Aku sampai sekarang nggak tahu Ultima itu apa. Ah, mungkin kalian tahu lah ya. Cuman aku nggak riset sih. Oh, Tron juga naik ya BTW ya. Terus ini ada Pudgy Penguin ya ini ya. Oh nggak, NFT naik sedikit. Terus Dog di Bitcoin naik sedikit ya. Clearpool juga naik. Quite good. Tapi overall A16Z mengalami penurunan lagi ya. Ini have been massively bleeding for quite a while actually ya, from December. Dan AI agents in general mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis ya. Tapi menurutku sih tetap naratifnya tetap ada gitu loh, bahwa AI agents itu adalah the future for 2025 bull run ya kan. Dan menurutku naratif di bull run ini tuh ada 5 ya, yaitu obviously Bitcoin dan segala macamnya. Kedua itu AI agents. Yang ketiga adalah apa namanya, sorry, GameFi. Yang keempat itu RWA. Dan yang terakhir itu mungkin DeFi yang new ya. Jadi bukan yang lama-lama, tapi menurutku DeFi itu bisa mengalami kenaikan ya, apalagi di chain-chain seperti Base, terus beberapa di Solana ya, termasuk Jupiter juga dan segala macamnya ya, yang terus evolving, terus mengeluarkan produk-produk baru ya. Hype juga sama salah satunya ya, Hyperliquid. Kalau misalkan dia apalagi kalau udah rilis layer 1-nya ya, akan lebih layer 1 atau layer 2 ya, rasanya layer 2 deh. Tapi pokoknya intinya dia mengeluarkan blockchainnya sendiri, itu pasti lebih massive lagi di kondisi yang tepat tentunya. Oke, di saat ini kalau kita bisa ngelihat ya di ETH-BTC chart ya sekarang ya, ETH-BTC chart mengalami ya retracement, tapi akhirnya untungnya kemarin nggak weeknya di sini di reject dengan kuat di 0,2329. Nah mungkin kalian bingung lah ya, maksudnya 0,0239 tuh gimana sih, nggak ngerti. Tapi ternyata aku juga baru tahu ya, ternyata di TradingView bisa di inverse guys. Jadi kalau misalkan gimana ya cara inverse ya? Ya pokoknya bisa lah kalian kalian inverse ini harga ya. Oh, inverse scale. Is it like this? No. Ya pokoknya ada lah ya, kalian kalian bisa inverse sendiri. Dan ini menandakan bahwa kamu kalau beli sekarang itu kamu cuma bisa membayar 0,02 ETC. Jadi obviously not great, right? Dan ini kan mengalami penurunan terus-menerus sejak ya tahun 2022 ya kan, seperti video kemarin yang saya buat ya, tahun 2021 actually. Turun terus mengalami penurunan sampai sekarang. Dan menurutku ini udah mulai mendekati bottomnya untuk ETH-BTC, tapi ya karena kita harus lihat di range low-nya di sini ya. Kalau dia udah masuk ke 0,02 dan 0,015 itu udah mulai mungkin waktunya bagus untuk kalian pindah dari Bitcoin kalian ke Ethereum. Not financial advice. Tapi untuk sekarang sebenarnya kalau kamu beli Ether misalkan di sini, kamu better off buying Bitcoin daripada Ether, ya kan? Karena Ether dalam bentuk Bitcoin valuation ya menurun terus. Artinya kan kalau Bitcoin naik berarti Ether naiknya nggak secepat Bitcoin. Kalau Bitcoin turun berarti Ether turunnya lebih banyak dari Bitcoin. Intinya gitu loh. Jadi in general tuh kalau misalkan kita mau ngelihat investment di altcoin terutama, itu kita harus ngeliat dari BTC value-nya. Kenapa? Karena kan orang ngomong dong, kan orang, kenapa sih kamu invest di altcoin? Aku mau nanya. Karena kamu mau dapat bigger gains.
right? Bigger gains dari Bitcoin, tapi higher risk dong, obviously kan ya, karena kan Bitcoin yang lowest risk di cryptocurrency. Jadi kamu pilih altcoin itu berarti kamu ambil high risk for higher return. But if you look at the Bitcoin chart, kalau misalkan dia mengalami penurunan downtrend terus, berarti sebenarnya you have higher risk but lower return. At this point mending kamu langsung masukin aja Bitcoin, ya kan? Kamu cuan lebih banyak kalau misalkan dia out to Bitcoin pairnya turun. Misalnya kita ambil contoh NIR lah, NIR ya, kembali lagi ke Oktober low-nya tahun 2023, jadi 2 tahun yang lalu, atau kayak setahun lebih yang lalu, dan ini mengalami penurunan terus. Artinya apa? Sejak tanggal 18 Mei 2024, ya sejak 18 Mei 2024, kamu akan lebih cuan megang Bitcoin daripada megang NIR. Ya, jadi itu cara kalian melihat chart altcoin to Bitcoin pair ya. Ini sebenarnya lebih ke chart untuk membanding apakah kamu sebenarnya lebih mending invest di Bitcoin atau mending invest di altcoin. Kalau chartnya naik seperti di sini, berarti kamu lebih cuan invest di NIR daripada di Bitcoin. Berarti itu yang benar. Karena kan kamu pasti obviously invest di altcoin untuk cuan lebih dari Bitcoin kan. Kalau masalahnya cuan kalian lebih dikit, berarti kan you're taking a losing bet. Okay? You're taking higher risk for lower return. Dan ini makanya kenapa harus orang lihat Bitcoin pairnya waktu melakukan pembelian altcoin. Karena bukan cuma dolarnya value-nya doang yang matters, but your opportunity cost atau your hidden loss. Your hidden loss yaitu adalah kalau misalkan coba kamu masukin $100 ke Bitcoin daripada $100 ke let's say TAO misalkan di November sini ya, di November kamu cuan dalam bentuk Bitcoin itu lebih besar daripada masukin ke dalam TAO. Ya kan? Itu how you think about when you should enter into an altcoin ya. Karena kalau altcoin itu kalah terus sama Bitcoin, berarti mendingan kamu pegang Bitcoin aja. Ya kan? Contoh yang salah satu yang cukup ini adalah AVAX ya. AVAX nih mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan lebih rendah daripada waktu dia Agustus 2021 dan di Oktober 2022. Makanya dan saya udah ngelihat nih, ini dari Desember tahun 2023 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Makanya saya nggak akan mau beli AVAX waktu itu. Ya saya dikasih tahu kan dari banyak orang kan, ini off the grid loh, off the grid bagus, off the grid game yang ternyata jadi mainstream dan dia di AVAX. Oke, aku ngelihat oke, gamenya lumayan menarik lah, dia kayak PUBG gitu kan, Apex Legends gitu. Cuman aku ngerasa kayak tapi aku ngelihat Bitcoin chartnya wah nggak enak nih, ya kan. Ini walaupun dia udah mulai pelan waktu itu kan, kira-kira di somewhere there lah. Terus aku ngelihat wah ini kok nggak strong ya, lower high terus. Makanya aku nungguin dong sampai higher high ya, higher low ya. Ya di sini ternyata dia mencetak nih higher high di Desember, ya kan. Cuman waktu itu kan aku belum nggak masuk ya ke FX ya. Terus aku ngerasa oke lah, aku mau tunggu dia break, dia punya old candle di sini, terus support di above, baru mungkin aku mulai mau masukin lagi ke dalam FX. Berarti itu kan bullish momentum menurutku. Ini reversal dari trend turun ini. Karena tren turun ini kan lama guys, yaitu dari setahunan lebih atau kayak beberapa bulan. Jadi karena lama itu tuh bahkan bukan beberapa bulan ya. Oh iya, 8 bulanan ya, 8 bulanan, 9 bulanan. Berarti butuh ya katalis yang cukup kuat juga untuk ngelawan downtrend ini karena udah panjang. Makanya aku nunggu konfirmasi dulu. Ternyata waktu dikonfirmasi dia breakdown ya dari supportnya di bawah, di support di bawah dia jadi resistance, terus habis itu terus turun. Ini makanya sebenarnya kelihatannya mungkin FX dalam bentuk dollar term waktu itu naik. Ya saya nggak ngecek ya. Cuman secara Bitcoin valuation ya dia rugi. Berarti kan kalau gitu lebih mending aku beli Bitcoin dong daripada aku beli FX. Dan ini yang kalian harus selalu lakukan untuk setiap altcoin yang kamu beli, ya kan? Karena tujuan altcoin adalah memperkaya kamu karena dalam bentuk cuan yang lebih besar daripada Bitcoin. Ya kan? Kalau kamu mau aman aja kan masukin Bitcoin aja, Bro. Cuman kan karena kamu mau dapetin cuan lebih, makanya kamu risk it more. You know, you double down, you get intinya kayak kamu ambil quote unquote leverage, ya kan, dalam bentuk higher volatility kan.
di altcoin. Jadi makanya itu sebenarnya yang key yang aku mau ajarin di video ini tuh ada gimana caranya kita mulai sekarang mikirin bahwa setiap kali kita mau invest di altcoin itu kita mikirin Bitcoin valuation ya, tren Bitcoin valuation gimana. Dan honestly in the bull market ya kan kita tuh harus mikirin tuh opportunity cost, bukan rugi secara rugi doang. Jadi maksudnya dalam bentuk angka rugi P&L, tapi lebih ke opportunity cost juga. Dolar kamu, misalkan kamu punya 100 dolar, itu kamu kalau masukin ke aset A atau aset B, yang mana yang dapat lebih banyak dalam satu kurun waktu yang tertentu. Misalkan kamu ambil 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan itu, kamu yakin yang mana yang akan dapat yang lebih banyak, ya kan? Dan kamu harus pilih di mana risk, reward, segala macamnya tuh metriknya masuk, ya kan? Umpama ngomong gini, misalkan ini ada cuan nih meme coin, bagus, bagus. Tapi risknya tuh terlalu besar menurut kamu. Ya kamu jangan masuk gitu loh. Walaupun rewardnya bagus. Karena risk to reward ratio is what matters. Because otherwise kalian asal lempar aja duit kemana-mana kan. Ini makanya Bitcoin valuation is key. I hope that dengan video ini kalian juga mulai tambah-tambahin ya, mulai baca chart, mulai baca ini tentang Bitcoin valuation dan menentukan altcoin yang bagus. Seperti kan tadi Ether dan Bitcoin, kita bisa ngeliat dia. Kalau kalian pegang Ether kapanpun di tahun yang lalu, ini mengalami penurunan terus. Lebih mending kamu jual Ether kamu beli Bitcoin. Kamu lebih cuan, ya kan? Dan Ether kamu oke lah, kamu sisain sedikit lah buat gas fee segala macam lah ya. Tapi itu kan tujuannya jadi utility ya, memang bukan investment. Tapi kalau buat yang kayak Solana nih, kita bisa lihat Solana ya. Solana mengalami kenaikan nih dari September tahun 2023, mengalami kenaikan dalam Bitcoin valuation. Berarti selama dari 2023 sampai sekarang itu tuh Solana adalah investment yang lebih bagus dari Bitcoin, sehingga dia outpace Bitcoin dalam bentuk rewardnya. Nah, maka kita lihat nih sekarang ya, dia kan mengetes di low di sekitar sini lah ya, di somewhere yang di kursor saya di sini nih, 0,0019 sekian. Dan ini kita bisa ngeliat ini resistance yang cukup besar ya di sini karena udah ngelakuin 3 kali mantul. Walaupun ini kan sideways ya, jadi kan nanti mungkin kita harus draw another trend line. But ini artinya apa? Solana itu asalkan dia nggak breakdown di sini, ya kan, dan yang mengalami kembali lagi ke naik kan, maksudnya aku mau gambarin sesuatu bentar. Gambar. Misalkan dia lakuin gini, ya kan? Terus mungkin pelan-pelan ngikutin trend line-nya kayak gini. Ya. Itu oke. Berarti kita bisa invest di Solana dengan bagus ya. Misalkan dia ikutin trend line ini. Kenapa? Ya berarti aku masukin Solana, aku tuh cuan dalam bentuk Bitcoin valuation ya. Aku lebih mending masukin dolarku ke dalam Solana daripada aku masukin ke Bitcoin, ya kan? Gini, dan Solana kan cukup aman juga. Ini kalau misalkan Solana tuh koin yang lebih kecil, aku ngelihat loh, ini kok naiknya cuma seiprit begini, mending nggak usah, risknya terlalu terbesar. Tapi karena aku tahu Solana tuh koinnya besar, aku ngerasa ini cuan ini worth it gitu, masuk akal bagi kita masukin ke dalam Bitcoin. Dan that's why kita bisa ngeliat analisis ini di berbagai hal ya. Misalkan di SUI juga kita bisa lihat dia sekarang ada di ya sekitar high-nya di Februari di 2024 dan di high-nya di Januari dan Maret. Berarti ini kan lumayan adalah price yang sering dikunjungi oleh SUI ya. Di sini juga ada Oktober. Dan kita harus melihat apakah trendline ini terus akan dipertahankan ya, higher low ini. Karena kalau misalkan dia sampai break, berarti kita mending cepat-cepat jual SUI kita untuk beli Bitcoin. Karena ini akan menjadi downtrend terus gitu loh. Misalkan ya, ini ada brush ya, aku gambar. Misalkan dia mantul begini, tuh, terus growing higher gitu. Atau ikutin trend line-nya aja lah, ya nggak usah growing higher kayak gini. Berarti lebih bagus megang SUI daripada Bitcoin. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia, let's say break gitu, terus mantul, akhirnya harus kembali lagi ke low di sini. Terus baru mungkin dia sideways di sini. Berarti selama ini mending kita pegang Bitcoin. Oke? That's why ya ini yang perlu kita lihat lah. Ya, beberapa hal lain lah ya, kayak TAU juga kan. TAU kita lihat tuh udah nge-break low-nya dan ini downtrend terus belum ada reversal. Makanya saya nggak mau masukin TAU. Ya kan?
Karena percuma kamu masukin di sini yang ada catching a falling knives, ya kan? Kamu harus mending tunggu sampai dia something like this, maybe ada wick gede, terus dia mulai break above, make a higher low, higher high, and push towards the upside. Oke, dengan gini kita bisa dengan ngomong bahwa oke, daripada Bitcoin mending kita masukin TAO gitu, karena ini udah masuk. Aduh, ini kenapa ya gitu ya? Karena apa ya? Karena daripada megang TAO berarti kan kita lebih cuan ke Bitcoin. Kembali lagi yang saya ngomongin berkali-kali dari tadi gitu loh ya. Jadi semoga ya kalian tahu lah ya gimana gambarannya ya. Kalau pokoknya kalau kita ngelihat downtrend terus gini ya, mending jangan beli altcoinnya. Kalau kalian udah beli, kayak aku kan ada beberapa yang udah ini, ya sudah lah, bohwat lah, ya kan. Tapi kalau misalkan kalian belum beli, ya kalian tunggulah, tunggu sampai posisi-posisi tertentu. Kalau misalkan kalian punya duit sekarang, in the sideline, menurut saya ya mending masukin Bitcoin. Nanti tunggu supaya nanti ini chartnya kayak udah mulai kembali lagi, baru kalian jual Bitcoin kalian beli altcoin itu. Karena berarti kan posisi harganya mantap tuh dalam bentuk Bitcoin, guys. Ya itu sih, aku cuma mau ngajarin kalian gimana caranya mikir bukan dalam USD valuation saja, tapi dalam bentuk Bitcoin valuation juga. Dan I think this is the key for you winning huge amounts of money di bull market ini, ya. Oke, lalu kita akan bahas mengenai beberapa news lah ya. Ondo Finance akhirnya nge-launch, nge-launch sih, tapi memberitahukan bahwa dia akan menciptakan layer 1 ya, Ondo Chain. Jadi ini akan menjadi musuhnya Om. Ya Mantra kan sebenarnya L1. Cuman Ondo tuh selalu saya nggak gitu suka karena dia tuh L2 dari Ethereum. Karena kalau gitu kan jadinya harus nunggu Ethereum dulu buat digital ID dan segala macam, baru mungkin bisa keluarin digital ID by their self. Dan sedangkan RWA kan udah pasti saya yakin butuh digital ID, kan KYC namanya kan. Tapi kalau misalkan dia punya chain baru seperti Mantra dia, berarti dia kan bisa nge-generate sendiri, dia buat sendiri aja digital ID seperti Mantra juga lakuin. Mantra kan sekarang udah ada digital ID yang artinya apa? Bagi institusi-institusi dia aman regulasinya, asalkan regulasinya jelas ya, bahwa dia udah tahu customernya siapa, dia bisa ngelihat dari digital ID-nya. Sedangkan Ondo sekarang masih belum bisa secara signifikan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kayak gini nih katalis yang cukup bullish bagi Ondo obviously, dan dia kan udah partner sama beberapa nama-nama terkenal ya, BlackRock, PayPal, Morgan Stanley, dan Franklin Templeton, Wisdom Tree ya, Google Cloud. Saya nggak tahu nih siapa McKinsey, ini Amro nggak tahu siapa, tapi ini nama-namanya cukup terkenal. Dan Trump juga World Liberty Financial strengthen ties with Ondo ya guys ya. Jadi dia announce bahwa dia akan create a strategic reserve dengan token Ondo juga. Ada beberapa di dalam portfolionya. Jadi ini cukup bullish bagi in the long run. Obviously kalau kita misalkan lihat again chartnya Ondo terhadap BTC ya, mungkin saya belum taruh Ondo BTC ya. Oh ada ding. Oke, Ondo BTC. Kalau kita lihat Ondo BTC itu mengalami kenaikan ya, dan udah mulai menciptakan ya trendline ini walaupun di break kemarin. Tapi kan abis itu kembali lagi ke dalam ininya, kembali lagi ke dalam ya daerahnya ya. Jadi week ini itu hanya week saja karena mungkin likuidasi dan segala macam. Tapi the bulls stay strong dengan cara dia nge-push lagi close-nya bahkan lebih tinggi dari open-nya waktu chart ini ya guys ya. Jadi very very good to see for real world asset, dan kita bisa expect bahwa ya kalau kalian pegang real world asset sekarang ya, kena mic ya. Sekarang mungkin kalian tertarik untuk membeli Ondo lah dari Bitcoin kalian, ini mungkin bisa jadi waktu untuk tepat untuk masuk. Tapi tergantung lagi, ini kan not financial advice, tergantung lagi apakah dia retest di sini lagi itu tembus atau enggak. Jadi kalau misalkan ada kejadian di mana Bitcoin mulai turun lagi sekarang, kalau dia mantul di sini, wow itu bullish banget buat Ondo ya. Dan obviously reliable world asset juga. Tapi kalau misalkan dia break, berarti kita harus mungkin ngelihat ada beberapa hal yang kita perlu perhatiin lagi lah
untuk masalah chart Bitcoin ini ya. Itu that's why. Jadi menurutku kalau misalkan dia breakdown kayak gitu mending masih masuk ke dalam posisi Bitcoin. Oke, itu Ondo. Dog we've had ada whale, yes. eh Sorry, Hyperliquid bukan, ada whale ya yang aku ngomong. Ada 7,9 whale investment tapi ternyata buktinya Ron lagi. Hype mengalami penurunan nih hari ini ya, minus berapa persen nih, 10% kalau nggak salah tadi. Mana tuh hype? Hype. Is hype even top 100, top 200 maybe? I don't know ya. Kalian kalian tahu lah, cari sendiri lah. Tadi saya ngeliat sih, soalnya saya tadi sebelum waktu permulaan video saya ngeliat kan hype itu, saya ngomong tapi di mana ya? eh ini dia minus 10%, minus 10,2% ya guys ya. Jadi lumayan drastis ya, 10% tuh besar. Oke, kita lanjut lagi ngomongin tentang hash price ya, hash rate dan price ya. Hash rate-nya sekarang itu naik lagi ya guys ya, ke hampir all time high-nya di 827 exahash. Ini cenderung karena ya mesin-mesinnya makin efisien ya. Kalau kita melihat yang mesin-mesin paling barunya yang ada dijual, itu kita bisa ngeliat di sini. Coba ya dilihat, ada mesin yang baru nggak ya yang bagus di Bitcoin. Ini salah satu minor distributor by the way. Ya, S21 Plus ya, 216 terahash at 3600 watt. Ya mungkin banyak institusi juga mungkin pakai hydro version ya, yang pakai hydro cooling atau yang ada kayak Avalon Unknown. Ini yang mini. Ini kayak gini ada Bitdeer juga. Ya, jadi ada new competition juga. Jadi bukan cuman Bitmain doang, tapi sekarang ada Bitdeer, ada banyak macam lah ya. Ini baru sih menurutku seal miner ini. Okay, so that's why the hash rate increases while the price stays the same ya. Kalau kita lihat fear and greed index kita di 44 guys ya. 44 itu cenderung ke arah neutral ke fear ya, di bawah 40 itu fear. Tapi untuk sekarang sih masih kondisinya masih cukup bullish walaupun cautious ya. Neutral cautious. Kita bisa lihat ya. Ini belum mendekati capitulation yang kita bisa lihat di sini, di mana fearful semua ya. Apakah kita akan mengalami itu? Mungkin loh ya, karena di setiap crash tuh cenderung maunya nyampe situ dulu baru reversal. Kita bisa lihat di sini crashnya sampai reversal, crashnya sampai reversal nih. Bahkan gini aja lah ya, di dalam ini kan 2021 ya, bull market ya. Ini COVID, waktu itu COVID crash. Kita bisa lihat untuk dia mencapai bottom itu harus fear-nya udah mendekati extreme fear, baru dia bisa bottom mantul ke atas ya. Misalkan COVID ini kita nggak ngelihat, berarti ini kan sebenarnya harusnya naik terus ya. Dan sama di sini juga, ya kan? Jadi artinya apa? Kalau terus kita lihat juga dalam beberapa tahun ini ya, setiap kali nge-crash buat balik lagi tuh butuh fear-nya masuk ke dalam daerah-daerah ya kayak sekarang 44, bahkan kuning lah ke di bawah 40 guys. Dan ini kan crash-crash kecil walaupun uptrend-nya masih besar. Ya kalau bisa lihat di sini yang waktu somewhere around July dan August itu tuh fear and greed index actually makes it to extreme fear ya, atau masih fear sih 2022 karena di bawah 20 baru extreme fear, tapi udah mendekati lower bound dari fear. Apakah kita harus melihat itu untuk sebelum Bitcoin mencapai bottomnya? Mungkin, karena biasanya cenderung kalau misalkan ada crash kayak gini tuh kita pumping cepat banget untuk naik ya. Jadi kita masih nggak tahu ya, tapi saya expect bisa ya. Oke, jadi kalau misalkan ada duit yang sideline gini-gini, menurutku ya lebih baik, obviously not financial advice, lebih baik masukin ke Bitcoin saja guys, DCA. Jangan masukin langsung dalam satu hari ya. Kenapa? Aku ngerasa bisa harganya juga turun. Ini karena ini juga kita mau ngetes juga menurutku 200 day SMA. 200 day SMA ini selalu menjadi patokan bull market support band yang bisa dibilang ya, bahwa untuk bull market terus terjadi itu 200 day SMA ini nggak boleh dilanggar guys ya, karena kalau udah dilanggar cenderung kita akan bearish banget. Oke, dan bull market SMA 200 days itu sekarang lagi di 78.000 guys, 78.600 sekian. Jadi artinya apa, kalau misalkan Bitcoin pun jatuh ke dalam 78.000 dan kalau nge-trading sedikit di bawah ya kayak hari-hari kayak gini ya kan, itu masih masuk akal di dalam, maksudnya bull market itu masih ada gitu di masa depan. Jadi makanya kan kita
harus perhatiin gitu, apakah 200 day SMA ini bisa menjadi lower bound bagi Bitcoin. Dan itu kan juga disupport oleh Fear and Greed Index, di mana kita kalau mau dapat pumping yang cukup besar kita harus masuk ke dalamnya ranah-ranah kepala 3 dan kepala 2. Jadi itu sih yang menurut saya memprediksikan di masa depan ya. Bukan berarti harganya bisa turun, dan saya kan bukan apa eh, peramal, jadi saya nggak tahu. Cuman saya ngerasa bisa. Makanya saya memposisikan diri portfolio saya untuk Bitcoin heavy di saat ini, karena saya ngerasa alt akan bleed more of their Bitcoin value in the next couple of weeks. Oke, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Tapi saya pikir sih kalau dalam waktu kayak sampai Maret dan April, altcoin akan booming guys, karena memang cenderungnya begitu sih. Tapi kembali lagi, itu pendapat saya. Terserah kalian mau pikir gimana. Kalau kalian mau ada beda komen, kalian bisa komen aja di bawah juga ya. Ngomong-ngomong, dan saya udah banyak nemuin scam-scam guys. Jadi jangan pernah eh, ngomong sama scammers ya, please. Ya kan? Karena nanti ini nanti kalian Bitcoinnya kena scam lagi ya. Terus ini kalau misalnya lihat di year hodl wave ya, hodl wave mengalami penurunan karena mungkin orang-orang mulai menjual Bitcoinnya untuk membeli altcoins ya sejak di Maret, dan ini sekarang mengalami penurunan terus ya. Jadi ini ya menunjukkan bahwa ya sekarang orang udah mulai pivot, mungkin dia jual Bitcoinnya ke altcoin, atau mungkin kebalikannya ya. Ini kan 1 year plus hodl wave ya. Jadi mungkin orang-orang yang udah 1 tahun gini ini udah mulai exit the market first to wait for confirmation. Okay, maybe I don't know. Tapi ini metrik yang salah satu yang cukup mungkin kita perlu lihat ya di masa depan ketika price movementnya itu mulai naik lagi. Oke. Ini kira-kira lah estimasi kalau pakai Pi cycle top ya. Honestly ini rough banget estimationnya, kemungkinan besar kita bahkan nggak akan nyampe sampai 250.000 karena ini cuma pakai straight line begini. Tapi ini kan proyeksi dari gradien kita saat ini, itu ya kita nyampe sekian. Tapi kalau harganya turun atau gimana kan kita juga bisa geser nih target price-nya. Untuk sekarang sih prediksinya 258. Saya lebih cenderung ngomong itu mentok-mentok paling 200.000, karena itu angka yang cukup psikologis juga, dan bahkan mungkin kita bahkan nggak nyampe 200.000 ya, karena biasanya logarithmic regression ini kalau kita bisa kita tarik begini paling juga sampai sini, dan dengan deadline-nya itu adalah November, itu paling segini doang nih ya. Di sini berarti ini 100 lebih ribu. Kenapa? Kalau misalnya kalian ambil trend line dari sini ke sini, garisnya sampai di November 2025 itu sekitar di sini guys. Jadi itu yang menurutku yang lebih masuk akal di 180 mungkin ini. Tapi kalau misal 180.000, tapi misalkan kita ada katalis lebih banyak, mungkin kita bisa nyampe 200.000. Tapi kalau 258 menurutku unlikely guys. Jadi pikir aja ini sebagai kayak orang tuh motivation buat kalian, tapi jangan harap bahwa ini tuh yang kalian pasti dijanjiin gitu loh ya. Jadi jangan sakit hati kalau kalian nggak dapet Bitcoin di sini. Okay. Anyways, that is all for this video. I hope you enjoy it. Dan mungkin ya kalau nanti kembali lagi sama saya di video berikutnya ya. Semoga kalian suka videonya. Thank you banget kalian yang udah nonton video kemarin ya. Tiba-tiba banyak banget yang nonton. Mungkin nggak tahu gimana kenapa kalian mulai tertarik kali sama ETH BTC chart. Tapi thank you for watching and stay around. Ada beberapa orang yang subscribe juga. Thank you very much. Dan kalau misalkan kalian memang suka, share this video to other people. Terus mungkin subscribe dan get the bell notification ya, supaya kalian setiap kali aku rilis videonya, kalian bisa nonton langsung, dapat notifikasinya. Tapi memang saya cenderung kalau rilis video tuh rada malam ya, karena saya edit di rumah. Karena komputer laptop saya ini nggak kuat guys untuk untuk nggak edit, walaupun sebenarnya edit itu cuma padahal ceplok doang video. Cuman ya gitulah ya. Ini kan laptop butut guys. Udah tua banget lah ya. Jadi thank you banget buat orang yang nonton dan semoga kalian stick around ya for more content like this. Anyways, I'll see you guys next time. Bye bye.